نحمدك يا الله ونشكرك يا ذا الجلال والإكرام. أنت الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام حتى نستطيع أن نتحرك من بيوتنا إلى هذا المكان. نشهد أنك لا إله إلا أنت، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك المبعوث رحمة للعالمين. ونصلي ونسلم على حبيبك الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat hadir kembali di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat bersama, dengan doa semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tema khutbah singkat kita hari ini adalah sejarah kalender Islam dan pesan spiritual hijrah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, para sejarawan menceritakan di suatu hari di Madinah, Umar bin Khattab, khalifah kedua Khalifatul Rasyidin, terlihat oleh para sahabat dalam kondisi gelisah. Kegelisahan Umar bukan karena akan ada musuh menyerang Madinah, tidak. Kegelisahan Umar bin Khattab bukan karena masih ada orang miskin di Madinah. Tetapi kegelisahan Umar bin Khattab adalah karena begitu banyak laporan yang menumpuk di mejanya dari para gubernur, dan terakhir dari gubernur Basrah Abu Musa al-Asy'ari. Kegelisahan ini karena di dalam surat laporan atau surat-surat yang lain yang numpuk di meja Umar bin Khattab, karena tidak ada tanggal, tidak ada bulan, dan tidak ada tahun tertulis pada surat dan laporan itu. Akhirnya Umar bin Khattab pun mengumpulkan para sahabat bagaimana agar kaum muslimin saat itu memiliki kalender tersendiri. Setelah mereka diskusi, ada beberapa pendapat yang muncul. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa awal tanggal kalender kaum muslimin ditandai dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian ditolak. Kalau itu dilakukan artinya sama dengan penanggalan Masehi dengan hari Natalnya Yesus Kristus. Lalu ada yang berpendapat bahwa penanggalan kalender Islam itu ditandai dengan wafatnya Rasulullah. Tetapi itu juga ditolak, karena kesedihan kematian itu tidak identik dengan awal tahun baru yang penuh dengan harapan. Lalu ada yang mengusulkan bagaimana agar awal penanggalan dalam kalender Islam itu diawali dengan Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Ini pun kemudian ditolak karena dikhawatirkan akan terjadi pengkultusan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun mengusulkan bagaimana seandainya awal penanggalan kalender Islam itu ditandai dengan hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut Ali bin Abi Thalib, hijrah menandai kebangkitan umat Islam
dan perubahan 180 derajat dakwah Rasulullah SAW. Di Mekah diterima, kemudian setelah hijrah di Madinah, di Mekah ditolak oleh kaum musyrikin, tetapi setelah hijrah kemudian diterima oleh orang-orang yang hidup di kota Madinah. Akhirnya di tahun 17 Hijriah itulah kalender kaum muslimin yang sekarang kita kenal dengan kalender Hijriah itu ditetapkan oleh khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itulah sekilas sejarah munculnya kalender Islam yang kita kenal dengan kalender Hijriah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada umumnya di setiap tahun baru, terutama tahun baru Hijriah, kaum muslimin menjadikannya saat-saat yang monumental di mana kaum muslimin harus mengubah diri. Sehingga kita pun bertanya, apa pesan spiritual dari hijrah, khususnya tahun 1447 hijrah tahun ini. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama pesan spiritual hijrah adalah bagaimana kita punya semangat perjuangan yang teguh dan kokoh. Karena dalam sejarah hijrah tercatat bahwa hijrah terjadi bukan karena tiba-tiba, tapi melalui sebuah proses yang panjang. Kalau kita melihat sejarah bagaimana Rasulullah dakwah 13 tahun di Mekah, 3 tahun berdakwah secara terbatas, 3 tahun berdakwah Rasulullah dengan secara terbuka, sehingga pada saat itu kaum muslimin mengalami intimidasi, penetrasi dan ancaman yang sangat luar biasa. Setelah 3 tahun mengalami penetrasi, ancaman dan intimidasi, Rasulullah 4 tahun kemudian diisolasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Bayangkan selama 4 tahun Rasulullah dan kaum muslimin tidak ada komunikasi politik, tidak ada komunikasi bisnis, tidak ada komunikasi sosial, karena diisolasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah bebas dari isolasi itu, kemudian Rasulullah mengalami peristiwa yang menyedihkan, di mana istrinya Khadijah sebagai pendukung finansial dakwahnya wafat. Setelah itu, kemudian pamannya Abu Thalib sebagai pendukung politik perjuangannya pun wafat. Intimidasi, penetrasi dari kaum Quraisy pun semakin menggila. Tetapi bukan berarti Rasulullah berhenti berdakwah. Di saat-saat yang kemudian dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, Rasulullah pun berangkat berdakwah ke Taif. Kira-kira jaraknya 70 km. Harapannya kaum Taif itu bisa beriman kepada dirinya. Tetapi alih-alih beriman, begitu Rasulullah datang di depan pintu gerbang kota Taif, Rasulullah pun kemudian dilempari batu. Bukan hanya oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak remaja dan anak-anak kecil. Rasulullah pun berdarah-darah. Lalu Rasulullah pun beristirahat di sebuah kebun kurma, lalu mengadu kepada Allah bahwa dakwahnya belum berhasil. Di saat itulah kemudian malaikat Jibril datang, lalu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, haruskah aku hancurkan orang-orang Taif dengan meledakkan gunung-gunung yang ada di sana?" Rasulullah kemudian menjawab, "Wahai Jibril, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk balas dendam, apalagi membunuh." Setelah peristiwa itulah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Jadi dalam sejarah tercatat perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin bukan sholat, tetapi sesuai dengan surat Al-Alaq 1 sampai dengan ayat 5, perintah yang pertama adalah membaca. Allah memang secara de facto memberikan perintah untuk sholat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Tetapi secara yuridis perintah sholat pada tahun ke-10 setelah Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, dan kaum muslimin diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu.
Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di saat-saat genting itulah Rasulullah SAW kemudian kedatangan kaum Aus dan suku Yasrib yang berasal dari Madinah, mengajak Rasulullah untuk berhijrah. Lalu Rasulullah pun dengan kaum muslimin kemudian hijrah dari Mekah ke kota Yasrib yang kemudian dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah pesan yang pertama, perjuangan, kesungguhan, dan pengorbanan. Lalu pesan yang kedua, spiritual hijrah, adalah perubahan. Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah bukan dengan tangan kosong, tetapi membawa ide-ide baru. Dan ide baru yang Rasulullah bawa dari Mekah ke Madinah adalah bagaimana hidup dalam keteraturan. Maka Rasulullah SAW membuat sebuah konstitusi atau undang-undang, atau yang kemudian disebut dengan Piagam Madinah, untuk mengatur bagaimana orang-orang Madinah bisa hidup dengan masyarakat madani yang teratur, yang memiliki aturan yang kemudian dikenal dengan konstitusi baru. Dengan konstitusi baru yang dibuat oleh Rasulullah SAW, Rasulullah pun di negara baru yang didirikan itu mengatur bagaimana tata cara berpolitik yang beradab. Rasulullah mengatur bagaimana cara berekonomi yang berkeadilan. Rasulullah mengatur bagaimana tata cara kehidupan yang dilandasi dengan al-akhlaqul karimah. Sehingga kota Yasrib yang awalnya penuh dengan kebencian, peperangan antar suku, akhirnya di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW terjadi perubahan yang sangat signifikan, sehingga kemudian dinamakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Saudara hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kemudian pesan spiritual yang ketiga adalah bagaimana memanfaatkan masjid. Rasulullah SAW ketika hadir di Madinah, yang dipikirkan di mana Rasulullah tinggal, tidak. Tetapi Rasulullah bagaimana membangun tempat umum yang bisa didatangi oleh siapapun. Apakah itu orang kaya, apakah itu orang miskin, pejabat, atau rakyat jelata. Maka didirikanlah Masjid Nabawi. Kita tidak bisa membayangkan Masjid Nabawi seperti Masjid Baitul Adli, tidak. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah di Madinah, yang kemudian dikenal dengan Masjid Nabawi, adalah masjid yang sangat sederhana, dengan genteng dari pelepah kurma, lalu saka-sakanya dari pohon-pohon kurma, yang begitu amat sangat sederhana. Tetapi masjid yang sederhana itu kemudian dijadikan oleh Rasulullah bukan hanya tempat untuk melaksanakan ibadah ritual saja, sholat, baca Quran, ngaji, tidak. Tetapi di masjid yang sederhana itu Rasulullah pun mengatur bagaimana strategi untuk ekonomi umat, bagaimana Rasulullah mengatur strategi berpolitik, berperang, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang paling mengagumkan adalah dari masjid yang sederhana itu lahir tokoh-tokoh berkaliber dunia seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Lalu pesan yang berikutnya dari hijrah ini adalah persatuan dan kesatuan. Rasulullah SAW hadir di Madinah. Madinah yang terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Pada saat itu saling curiga, sehingga perang antar suku pun sering terjadi. Tetapi ketika Rasulullah SAW hadir di Madinah, mereka dipersatukan sehingga menjadi bangsa yang kuat. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di tahun baru 1447 Hijriah ini, mari kita jadikan pesan-pesan spiritual ini menjadi satu peluru yang kuat, agar kita sebagai bangsa mampu berjuang dengan sepenuh hati, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Begitu pula kita harus menjadikan perubahan yang besar di bangsa ini, agar bangsa ini juga menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Dengan kuncinya
adalah persatuan dan kesatuan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di tahun 1447 Hijriah ini kita akan hidup lebih baik lagi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. حمدا لمن قال في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين من اليهود الظالمين الغاصبين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ثم قيموا الصلاة الله أكبر